Bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum hari ini? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu Syekh. Amin amin. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di Ramadan yang ke-18 insyaallah. Sebentar lagi kita menuju ke Ramadan yang 20. Tidak terasa waktu berlalu, Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Semoga Ramadan ini benar-benar bermanfaat bagi kita dan penuh dengan keberkahan dan ampunan. Amin amin. Amin. Baik Syekh, baik teman-teman, sebelum kami melanjutkan pertanyaan-pertanyaan ataupun menyangkut terkait hal-hal agama yang kami anggap perlu kita bahas demi kemaslahatan umat bersama, ya, karena bagaimanapun kita tidak lepas dari kehidupan sehari-hari dengan agama. Semuanya kita selalu sandarkan dengan agama. Ya. Nah, namun sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe, like, and share, and comment. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel kami ini. Baik Syekh, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya Syekh. Iya. Ada beberapa hari ini ataupun di bulan Ramadan ini kita melihat ada sebuah masjid yang melaksanakan sholat tarawih, namun sebelum melaksanakan sholat tarawih itu mereka melaksanakan nyanyian kebangsaan atau lagu Indonesia Raya. Nah, di dalam hukum Islam bagaimana menempatkan antara agama dan negara? Mungkin Syekh ini bisa menjelaskan antara agama dan negara, bagaimana seharusnya yang patut kita lakukan. Saya rasa kita pun tetap cinta kepada negara ini ya Syekh. Cuman menempatkan ada tempatnya. Sesuatu baik itu agama, baik itu negara. Nah, mari kita sama-sama dengar penjelasan Syekh. Namun sebelum beliau jelaskan, mari sama-sama kita lihat video ini sebelum. Tanah airku, karena tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Nabi sayyidina dunya din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Suatu pertanyaan, alhamdulillah bagus, karena ada permasalahan-permasalahan ini perlu kita jelaskan. Perlu kita jelaskan. Ya. Ini masalah negara dan agama memang kadang-kadang ada berkaitan. Iya. Ya. Karena agama harus didampingi oleh negara. Ya. Negara juga harus beragama. Beragama. Ya. Hubbul watan minal iman. Mencintai negara itu adalah suatu tanda keimanan. Tanda sebagian dari imannya. Cuma harus kita pilih. Iya. Mau ditempatkan di mana. Betul. Ya. Karena masalah ibadah ya ibadah. Masalah dunia ya masalah dunia. Iya. Jangan kita campur bau. Betul. Kalau campur bau ya bisa memang rusak. Jadi
seperti menyanyi-nyanyi untuk sebelum melaksanakan ibadah, apalagi diangkat sebagai apa namanya itu kaitan daripada ibadah itu bisa merusak yang kita khawatirkan. Ya, jadi jangan kita campur. Ya, waktu mau menyanyi silakan waktu tempat menyanyi di mana mau menyanyi. Jangan di masjid. Ya, di masjid bukan tempat menyanyi, ya, tapi tempat ibadah. Betul. Ya, jangankan saya sendiri tahun 87 di Kedutaan Besar Indonesia di Mekah. Iya, Syekh. Kawan-kawan kita malam itu kita berkumpul beberapa kawan. Besok hari ulang tahun. Iya. Siapa yang menyanyi? Jadi ada kawan menunjuk Pak Idrus. Saya mohon maaf, yang mau menyanyi itu suaranya juga harus bagus. Jadi tolonglah. Jadi saya tunjuk seorang perawat dari Jakarta. Ibu aja lah. Karena pertama orangnya masih muda. Kedua suaranya bagus. Cuma saya mohon, karena kamu tinggal di Mekah, jangan berjoget-joget. Nah, kadang-kadang pemandu itu kadang-kadang ya bisa seksi jadinya. Jangan biasa-biasa lah. Nah, jadi alhamdulillah itulah. Jadi sebaiknya jangan kita campurkan ibadah dengan dunia. Nah, waktu kita di dalam ibadah. Jangan dicampur dengan, karena itu hanya masa dunia. Tapi tidak bisa juga kita benci. Mana waktu itu saya bilang, kita di Mekah sendiri mau menaikkan gembira apa bendera merah tetap boleh. Tetap juga. Bukan ada larangan. Ya. Jadi itulah. Harus kita pilih. Harus kita pilih, jangan menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, dan harus juga menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika kita harus beribadah kepada Allah, ya sepenuhnya kita harus beribadah kepada Allah. Ketika harus kita bernegara, bersosial, bermasyarakat dan lain sebagainya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada tempat yang tepat. Ketika rapat misalnya pada pejabat, ketika merayakan 17 Agustus, upacara bendera dan lain sebagainya macamnya, ya kita cinta sama Indonesia atau bahkan NKRI ini. Nah, selanjutnya Syekh, kalau sudah karena kalau seperti kantor, karena memang itu urusan negara. Iya, betul. Kalau di masjid bukan urusan negara, bukan Allah SWT, tak bisa campur. Mau setiap hari pun menyanyikan Indonesia Raya sebelum masuk kantor upacara dulu tidak jadi masalah, silakan. Karena agama juga tidak melarang melakukan hal itu, ya kan? Urusan negara. Iya, namun ketika kita meletakkan sesuatu yang salah, artinya juga bisa menimbulkan fatal. Iya, fatal. Apalagi menempatkan sesuatu yang di atas lebih tinggi ketimbang daripada agama. Seharusnya agama dulu yang lebih tinggi, ya. Nah, al-Islamu ya'lu wala apa itu? Wala yu'la alai. Islam itu agama tinggi dan tidak ada yang bisa menandingi atau yang di atasnya. Nah, selanjutnya Syekh, pertanyaan terkait masalah tadi. Jadi bagaimana seharusnya kita selaku seorang muslim ini mencintai negara ini, Syekh? Nah, kita Islam ini mempertahankan daulat kita. Betul. Kita jangan sampai diambil suatu kelompok atau seorang negara atau seorang lain negara. Negara kita. Tetap kita pertahankan agama kita, kampung kita. Andainya yang mau mencopot negara kita ini atau mengambil negara kita ini, kita berhak mati. Karena hubul watan minal iman. Wajib kita berjuang. Wajib berjuang. Wajib kita mati di dalam kalau andainya mempertahankan negara, karena negara kita. Tanah tumpah darah kita. Iya. Nah, itu tadi telah disampaikan bahwa salah satu mencintai negara ini ya berjuang dan mempertahankan ketika ada orang atau ada negara lain yang ingin merebutnya. Nah, apa doa untuk negara kita ini, Syekh, agar selalu sejahtera, aman, damai? Ada doanya Nabi Ibrahim. Allahumma jal biladana hadza aminan mutmainnatan rahatan min kulli balain wa fitnati wa syarr waj'al alaha min ahli taatika warzuq allahum minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir wa zakarallaha katsiran. Ini doanya Nabi Ibrahim. Jadi hendaknya para imam-imam selalu mendoakan ini.
agar negara kita tetap Aman. aman, damai dan tentara. sejahtera. Ya. Meskipun sekarang ini kita masih dalam kondisi pandemi. Semoga pandemi ini cepat berlalu juga dan negara kita baik-baik juga, ekonominya juga, segala sandang pangannya juga bagus begitu. Amin. Harga sembako juga tidak terlalu mahal. Ya, makanya salah satu kecintaan kita terhadap Indonesia ini adalah tidak pernah luput untuk tetap mendoakan ya, Syekh. Ya. Nah, baik para masyayikh, para ulama, para pemimpin-pemimpin bangsa ini tetap mendoakan. Karena bagaimanapun negara ini adalah negara tumpah darah kita semua dan wajib kita pertahankan. Terima kasih Syekh atas penjelasannya tentang masalah ini. Kemudian ada juga nih Syekh, baru-baru ini terjadi seseorang yang melaksanakan imam. Ya. Imam yang sudah kita lihat videonya semalam itu. Namun ketika menjadi imam gerakannya itu terlalu heboh atau berzikirnya terlalu bergoyang-bergoyang. Nah, bagaimana ini Syekh beribadahnya? Cuman ibadahnya agak terlalu berlebihan sampai seharusnya yang biasa-biasa aja, cuman terkadang sampai seperti orang yang kesurupan. Bagaimana Syekh? Sebenarnya ibadah punya tata tata cara. Iya. Jadi apabila melenceng daripada tata cara itu maka bisa batal. Ya, artinya batal daripada ibadah kita. Terlalu banyak gerakan, kita boleh. Atau apa namanya bisa bahasa lain daripada bahasa sholat, bisa batal. Begitu juga gerakan bukan gerakan sholat, ya bisa batal sholat kita. Jadi hendaknya kita jaga itu, jangan itu. Kalaupun ada yang melaksanakan itu mungkin dia tidak tahu atau mau mencari apa sensasi kadang-kadang ada orang begitu. Iya. Kemudian yang berzikir itu Syekh, berzikir di waktu yang biasa-biasa aja, cuman cara berzikirnya kelihatannya aneh sampai menggoyang, ya terlalu kelewatan itu Syekh. Ini disepakati daripada ulama, jangan terlalu. Ya, karena memang dia berzikir biasa begini biasa. Ya, biasa. Karena kacikan. Sama kita ngaji nggak apa-apa karena itu aja rasanya. Enak rasanya itu. Betul menikmati menikmati zikir. Mendalami zikir. Tapi sampai bermacam-macam seperti di Afrika. Di Afrika kadang-kadang berzikir sampai berdiri, menghidupkan api, seakan-akan mau meloncat di di api itu. Menyesali daripada perbuatan dosa yang telah dikerjakan. Padahal bukan begitu. Yang dinamakan mengingat dosa kita dalam hati kita. Kita misal betul. Jangan kita itu kesurupan menjadi salah juga. Salah juga. Nah, alhamdulillah. Nah, pertanyaan terakhir ini Syekh juga terkait masalah video yang setiap tahun selalu ada. Sholat tarawih yang kecepatannya seperti kecepatan naik motor. Dalam waktu 20 rakaat bisa menempuh cuma 8 menit sholatnya. Subhanallah. Nah, bagaimana Syekh? Padahal telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang sholatnya saja selama 60 tahun tidak diterima satupun karena tidak ada ketenangan ataupun tumak ninah ya Syekh. Nah, bagaimana itu Syekh? Seorang sahabat sholat, dia sholat tidak tahu kaifiat sholat, yang penting dia kerjakan. Jadi pergi ke Rasulullah SAW memberi salam. Rasulullah SAW langsung menjawab, irji' fasalli, kembali sholat. Tidak dijawab sholatnya. Sampai 3 kali, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah alimniha, tolong ajarkan sholat itu, bagaimana sholat yang betul. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, iza kumta ila sholat fakabir. Nah, jika kamu berdiri melaksanakan sholat, takbir. Baru baca Fatihah, baru ruku dengan tenang. Kemudian setelah itu bangkit atau berdiri dengan tegak, tumak ninah, artinya tenang juga. Kemudian kamu sujud dengan tenang, duduk di antara dua sujud, tenang. Kemudian sujud yang kedua kalinya tenang juga. Begitulah yang kamu kerjakan selama semuanya. Kami lihat
seperti sholat yang terlalu cepat itu tidak ada temaninya. Tidak ada tumak. Fatihahnya pun benar nggak dia? Ya, jadi kalau ada sholat tarwih 20 rakaat di bawah 1/4 jam bahaya. Bahaya. Apalagi 8 jam 8 menit. Kalau saya masyhur 25 menit atau 3 menit atau 1 jam. Paling apanya 1 jam atau 45 menit. Kalau seperti di Makkah ya 1 jam. 1 jam Lebih. Tapi ini kadang sudah apa namanya, sudah kita memberikan saran itu, bahkan ini hanya dianggap dengan alasan ini sebagai budaya. Bagaimana? Oh, tak bisa. Tidak bisa. Agama bukan agama. Agama bukan budaya. Bukan agama. Tapi budaya bisa ikut dengan agama. Betul. Nah, budaya kita ini antara rakaat-rakaat itu ada selawatnya. Itu budaya. Nah, dan tidak merusak karena itu berselawat. Ya. Kalau jangan ibadah itu dijadikan budaya. Budaya tak boleh. Tidak boleh. Ya. Dan bukan budaya. Ya, karena ibadah itu ada tuntunannya. Ada tuntunannya. Ada tuntunannya dari Nabi besar. Kemudian yang rukun di dalam sunat itu sama dengan dipadu, sama aja. Semua sama. Takbir wajib. Rukun pajak juga wajib. Mentertibkan juga wajib. Rukunnya pokoknya sama. Yang membedakan sunat dan fardu itu ada niatnya cuma. Pekerjaannya sama. Pekerjaannya sama. Berarti kalau seperti itu tidak membaca Al-Fatihah sampai habis berarti tidak sah. Tidak sah. Kalau hanya sekedar Alhamdulillahirabbil alamin Allahu akbar tidak sah, berarti harus menyempurnakan Al-Fatihahnya ya. Iya. Masya Allah, alhamdulillah, subhanallah, ilmu yang baru dan sangat bermanfaat bagi kita semua, bahwa beragama itu tidak hanya sembarangan. Agama itu harus didasari dengan ilmu dan tuntunannya. Jangan kita meletakkan budaya itu di atas daripada agama. Yang seharusnya agama lah di atas budaya. Jadi setiap budaya harus berpedoman pada agama. Seperti orang kita Padang, syarak bersanding seperti budaya bersanding syarak bersanding kitabullah. Itu. Kitabullah itu yang paling tinggi. Kitabullah yang paling tinggi karena karena kitab itu adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi, sunnah Nabi itu penjelasannya ya Syekh. Iya, penjelasan. Karena di dalam Al-Qur'an salat tidak dijelaskan bagaimana. Hadis seperti Nabi, ini. Kalau kamu berdiri melaksanakan sholat takbir, tidak ada niat. Tidak ada niat. Padahal mengapa semuanya para ulama niat itu wajib? Di mana ambil dalil? Sabda Rasulullah, innamal amalu binniat. Segala sesuatu harus disertai dengan niat. Jadi kalau tidak ada niat, tidak sah, batal. Padahal tidak dijelaskan bahwa niat sholat itu ada niatnya. Ada niatnya. Di dalam Al-Quran pun juga tidak ada. Tidak ada. Tapi ada hadis. Ada hadis. Setiap setiap pekerjaan harus disertai dengan niat. Alhamdulillah. Jadi kalau tidak ada niatnya berarti tidak sah. Tidak sah. Alhamdulillah. Ini sangat kita selaku kaula muda yang masih semangatnya, ayo sama-sama kita belajar agama. Supaya juga sama-sama kita menjaga negara ini jauh lebih baik lagi. Terima kasih Syekh penjelasannya hari ini, semoga sangat bermanfaat dan semoga menjadi amal jariah bagi kita semua Syekh. Alhamdulillah, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kesalahan, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.